Halo, selamat pagi anak-anak semua. Halo, selamat pagi Pak. Kelihatannya seger-seger semua nih karena memang masih pagi ya. Semua udah sarapan belum nih kira-kira? Udah Pak. Ada yang udah, ada yang belum. Ya, mungkin nanti kalau untuk yang belum, pada saat jam istirahat bisa ke kantin untuk sarapan. Karena memang kalau belajar dan nggak sarapan itu pasti mengganggu konsentrasi. Nah, karena memang sudah semangat semua, di sini juga saya lihat hadir semua seperti ini ya. Cuman untuk memastikan hadir semua, boleh Bapak absen? Boleh Pak. Tapi sebelum absen, ketua kelas boleh Bapak minta tolong untuk memimpin doanya. Baik. Boleh. Sebelum belajar kita berdoa dalam hati sesuai agama kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih yang ketua kelas Hamdan ya. Terima kasih sekali. Oke, selanjutnya di sini coba Bapak absen ya. Hamdan Hadir. oke. Selanjutnya Haji Fahri hadir. Oke, selanjutnya Miftahul Lima hadir. Oke, karena sini sudah hadir semua dan saya rasa mungkin sudah siap untuk belajar. Nah, bisa dilihat di sini Bapak menampilkan PowerPoint. Sini, apakah terlihat? Iya. Kira-kira apa nih tulisannya? Potensi konflik dan solusinya. Oke, potensi konflik dan solusinya di ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, kira-kira menurut kalian konflik itu apa dan apa penyebab konflik? Ada yang tahu? Konflik itu kita Pertama, boleh bisa jadi ya. Karena konflik itu memang melibatkan satu kubu atau memang antara individu dan individu. Konflik itu bisa bersifat vertikal atau horizontal. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara pembelajaran pada pertemuan hari ini, khususnya pada konflik dan solusinya tadi. Nah, yang pertama di sini cara pembelajarannya peserta didik mampu menganalisis potensi konflik dan memberi solusi tadi di tengah keragaman di masyarakat. Nah, nanti outputnya atau hasilnya di sini terlihat peserta didik berperan aktif mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di tujuan pembelajaran yang pertama atau di pertemuan hari ini itu berfokus pada ini peserta didik itu melakukan analisis potensi konflik dan memberi solusi di tengah keragaman dalam masyarakat. Oke. Selanjutnya tadi sudah sedikit diulas konflik itu adalah satu pertikaian pertentangan yang bisa terjadi secara vertikal atau horizontal. Nah, contohnya seperti apa? Kalau vertikal itu misalkan antara guru dan siswa, misalkan itu konflik vertikal. Kalau horizontalnya itu bisa siswa dan siswa dan lain sebagainya. Tinggal di analisis saja bentuknya seperti apa. Nah, biasanya konflik juga disebabkan oleh beberapa indikator atau beberapa poin. Biasanya yang paling sering adalah isu sara. Apa itu sara? Ada yang tahu? suku, agama, ras, golongan Pak. Oke, betul sekali Anda. Jadi 4 itu ya. Oke, ini dari skemanya. Nah, kalau gitu karena sudah melakukan pretest dan tadi sudah melakukan absensi juga, sekarang saya sedikit akan menjelaskan tentang potensi konflik itu sendiri. Nah, potensi konflik atau konflik menurut KBBI sendiri itu merupakan diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, terus atau pertentangan. Nah, itu beda-beda. Nah, secara sosiologis juga diartikan sebagai suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih atau dua kelompok ya, yang sedang bertentangan. Itu menyisihkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, seperti itu. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan juga, sudah disinggung juga dengan Anda terkait dengan potensi
jauh-jauh atau bentuk dari potensi konflik itu bisa didasari dari 4 aspek. Yang pertama itu suku, yang kedua agama, yang ketiga ras, yang keempat antar golongan atau disingkat SARA. Dan selanjutnya potensi konflik juga memiliki dampak atau akibat yang ditimbulkan. Yang pertama itu pasti perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua itu menghancurkan nilai-nilai dan norma sosial. Dan yang ketiga itu perubahan kepribadian antara orang yang berkonflik. Bisa jadi hubungan yang tidak baik dan tidak harmonis begitu. Oke, selanjutnya di sini juga Bapak punya marco lagi. Ada 2 di sini, kiri dan kanan, semua dilihat. Yang kiri itu adalah dalam bentuk artikel dan yang kanan itu dalam bentuk video. Di sini Bapak memberikan contoh terkait dengan potensi konflik yang terjadi di lingkungan kita, khususnya karena kita kan sekolahnya di Tangerang Selatan dan di tempat kita atau di desa Poncol kan sudah kemarin ada kasus konflik ya, yang menyebabkan salah satu RT yang terlibat di antara dari pelaku. Nah ini juga merupakan bentuk pembelajaran dari diferensiasi yang Bapak berikan. Yang pertama artikelnya boleh dilihat atau videonya juga boleh dilihat. Sudah di scan ya? Oke. Selanjutnya karena sudah beres, di sini Bapak akan bagikan ke dalam beberapa kelompok. Jadi dari 4 kelompok untuk kalian ya. Yang pertama itu kelompok suku, yang kedua itu kelompok agama, yang ketiga itu kelompok ras, dan yang keempat itu kelompok antar golongan. Oke, dari keempat kelompok ini nanti Bapak akan membagikan ketua kelompok yang dirasa memiliki gaya belajar yang sangat tinggi. Nanti Bapak akan membagikan kelompok tersebut ke dalam beberapa kategori gaya belajar dan minat belajar, khususnya di pelajaran PPKN ini. Yang pertama dari kelompok suku, ini kelompok 1 akan diketuai oleh Hamdan. Kelompok 2 akan diketuai oleh Ifta. Kelompok 3 akan diketuai oleh Ajmi. Dan kelompok 4 akan diketuai oleh Kayamana. Oke, sudah ya. Nanti anggota kelompoknya akan menyesuaikan. Oke, semuanya sudah selesai ya semua ya? Udah Pak. Oke, karena sudah selesai di sini, saya akan berikan tugasnya sudah masuk atau belum. Oke, ternyata tugasnya sudah masuk. Langsung bisa dipresentasikan ya. Coba saya minta perwakilan kelompoknya ada, nggak usah kelompok pengajian. Perwakilan saja, kelompoknya mungkin Kelompok 2 Pak. kelompok 2 dulu Pak. 2 boleh, kelompok 2. Siapa minta? Silakan minta. Maju ke depan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa. Keren sekali semua ya kalau sudah maju semua ini. Oke, karena semuanya sudah maju di sini, kita tiba di akhir pembelajaran. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran, sedikit menyimpulkan terkait dengan pertemuan hari ini. Bahwa tadi kita mengulas sedikit lagi
politik sangat bisa terjadi. Bahkan sudah dicontohkan tadi ya di lingkungan Tangerang Selatan, di Pamulang itu salah satu contoh yang berdekatan dengan lingkungan kita. Oke, selanjutnya sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, di sini ada QR yang berisi dengan refleksi pembelajaran. Nah, ini bisa di-scan terkait dengan apa yang kalian dapatkan hari ini dalam proses pembelajaran. Jadi diisi sama kalian. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Oke. Sudah di-scan semua ya? Sudah Pak. Baik, karena tiba di akhir